Oke, selanjutnya kita sudah sampai di bagian yang kedua tentang bagaimana cara mengurangi hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi kita harus mempersingkat waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Kita bisa mendapatkan lebih banyak sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak waktu untuk hal yang lebih penting. Dari bagian ini kita akan melihat 5 opsi yang Anda miliki. Kita akan mengurangi hal yang penting supaya bisa melakukan hal yang lebih kita sukai. Ada 5 hal yang bisa dilakukan supaya ada 5 hal yang 5 cara supaya Anda 5 cara supaya Anda tidak bisa mengurangi hal yang tidak penting dalam kehidupan Anda. Yang pertama adalah learn to say no. Jadi yang pertama adalah kurangi waste dalam kehidupan kita dengan mengatakan tidak. Kalau misalnya sekarang kita udah mulai di usia 30-an ya, kita mulai menyadari bahwa hidup ini mulai dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai gitu ya. Kita sudah bekerja cukup lama, ketika sampai di rumah ada hal-hal aja yang harus kita lakukan, harus ngepel gitu ya, harus memperbaiki rem sepeda yang rusak, harus memperbaiki pintu yang rusak. Di mana kesenangan itu ya? Kalau misalnya kita lihat di usia 20-an atau belasan, mungkin kita bisa kemana saja gitu ya, bisa main sama teman, main band gitu ya, berpesta gitu ya, naik gunung. Tapi ketika usia 30-an rasanya waktu untuk diri sendiri ini mulai berkurang. Gitu ya. Lalu ternyata kita harus makin terampil. Nah, untuk menyiasati itu artinya kita harus terampil untuk mengurangi hal-hal yang tidak menyenangkan bagi diri kita, hal yang kita rasa tidak penting. Salah satunya adalah mengatakan tidak. Jadi di tempat kerja pun kita harus berhati-hati, jangan sampai kalau misalnya ada yang memberikan kita tugas yang tidak ingin kita lakukan gitu ya. Kita mungkin susah gitu ya, tapi dalam kehidupan pribadi mungkin kita bisa lebih mudah. Bayangkan kalau misalnya seminggu kita bisa mengatakan tidak pada satu hal selama 1 jam saja untuk seminggu, artinya dalam setahun kita bisa mendapatkan ekstra seminggu gitu ya, ekstra dalam melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan melakukan sesuatu hanya karena Anda harus melakukannya, pertimbangkan. Kalau misalnya bisa mengatakan tidak ya katakan tidak gitu ya. Jika mengatakan dia itu adalah sesuatu yang Anda lakukan bisa, tapi kalau misalnya mengatakan sesuatu ya itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak buat orang lain, ya tidak apa-apa. Mungkin ada ketidaknyamanan kecil buat diri kita, tetapi bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar buat orang lain, kenapa tidak? Sebaliknya kalau misalnya Anda merasa bahwa ya itu juga mereka bisa gitu ya, atau hanya memberikan kebahagiaan yang kecil buat orang lain, ya cobalah pertimbangkan untuk melakukan no. No itu kalau menurut Steve Jobs juga di sini artinya ya supaya kita bisa lebih fokus pada hal yang membahagiakan kita, menyenangkan kita gitu ya. Oke. Opsi kedua setelah kita mengatakan tidak adalah cobalah untuk bernegosiasi. Bahkan ada training khusus untuk negosiasi, kalau tertarik kita bisa bagaimana cara sih bernegosiasi yang baik di tempat kerja. Oke, negosiasi itu adalah sebuah pilihan ya, bukan sesuatu yang harus dihindari gitu. Karena kita mungkin merasa bersalah, segitu aja dinego. Tapi kalau misalnya itu bisa memberikan hal yang lebih membahagiakan gitu ya, bisa memberikan hal yang lebih menyenangkan, ya cobalah negosiasi suatu tugas gitu ya. Mungkin Anda bisa menghemat beberapa jam misalnya. Saya Anda bilang kepada customer daripada Anda datang ke mereka, kalau misalnya jaraknya dekat mintalah mereka datang ke kantor kita gitu ya, atau misalnya ada rekan kerja, atau misalnya Anda bisa meeting, kalau misalnya bisa diselesaikan lebih cepat ya selesaikan lebih cepat gitu ya. Atau misalnya ketika kita punya janji mungkin cobalah negosiasikan, kalau misalnya bisa ditunda ya tundalah dulu gitu ya. Mengatakan tidak dan bernegosiasi ini mungkin sesuatu yang harus kita pertimbangkan supaya waktu kita bisa lebih efektif. Oke, selanjutnya adalah cobalah untuk mendelegasikan
Jadi kalau misalnya Anda memiliki pekerjaan-pekerjaan yang setidaknya Anda bisa delegasikan, ada orang lain yang lebih bisa dari kita ya, dan lebih worth it kalau misalnya kita mengeluarkan uang. Kalau memang harus mengeluarkan uang buat mereka, ya keluarkan saja uang untuk mendelegasikan gitu ya. Dan kalau misalnya Anda memiliki tim gitu ya, coba delegasikan, percaya kepada mereka. Dan kalau misalnya ibaratnya kalau misalnya sesuatu itu bisa lebih baik dikerjakan orang lain gitu ya, terus kita ingin orang lain juga mulai mempelajarinya, ya cobalah delegasikan untuk tugas-tugas yang biasa kita lakukan, khususnya tugas-tugas yang rutin gitu ya, supaya waktu kita bisa lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari tiga hal tentang yang pertama saying no, yang kedua adalah selain saying no itu adalah kita penting untuk bernegosiasi, dan yang ketiga adalah mendelegasikan. Sekarang saya akan mempelajari inner guru, mengajarkan tentang inner guru yang membuat kita itu terkadang over proses gitu ya, terlalu melakukan sesuatu itu berlebihan, terlalu melakukan sesuatu itu di luar batas kewajaran. Yang pertama adalah Tuhan sempurna. Di kepala kita itu ada seseorang, ada suara bisikan yang selalu kita mungkin menyebutnya Tuhan sempurna, dan dia itu sangat cerewet. Dia itu selalu ingin melakukan sesuatu secara sempurna gitu ya. Misalnya sepatu kita copot talinya, kita coba ikat, setelah diikat yang kanan kok rasanya terlalu kencang dibandingkan yang kiri, kita benerin yang kiri gitu ya. Atau misalnya ketika kita lihat kaleng di dapur, oh ini kaleng kok kebalik sih mereknya, kita puterin gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu yang akan membuat kita jadi lebih lelah gitu ya, mudah lelah, mudah stres. Atau ketika beres-beres rumah lagi nyapu, ketika selesai nyapu kok masih ada debu, akhirnya kita ambil lagi debunya. Inilah Tuhan sempurna yang cenderung suka sekali mengutak-atik kehidupan kita, sehingga membuat kita bisa lebih capek lagi. Nah, supaya kita bisa mengendalikan si Tuhan sempurna ini, yang jangan dikasih makan terus, karena kalau kita terusin terus lama kelamaan, yaitu akan semakin merasa besar dan kuat. Itu akan membuat segala sesuatunya lebih buruk lagi. Yang perlu kita lakukan adalah melawannya. Kita harus bilang pada diri sendiri, ya tidak harus benar-benar sempurna, 90%, 80% is okay. Kalau misalnya cuma kebalik tapi masih berfungsi, misalnya ada kaleng di lemari, ya biarkan saja. Dorong diri Anda untuk lebih jadi pengemudi pada diri Anda daripada inner guru si Mister Sempurna ini, si Tuhan Sempurna ini ya. Itu dia, Tuhan Sempurna, coba hati-hati. Yang kedua adalah Tuhan buru-buru. Nah, dia ini adalah selain Tuhan sempurna di kepala kita, ada juga Tuhan buru-buru yang selalu bilang, ayo cepat-cepat lakukan lebih banyak. Ayo jawab telepon sambil jalan. Ayo deh dengerin misalnya kerjain tugasnya sambil download laporannya sambil ngerjain tugas gitu ya. Nah, ini si Tuhan buru-buru ini selalu membuat kita ingin kita itu melakukan sesuatu lebih cepat gitu ya. Karena pengennya, obsesinya adalah kerjaannya pengen cepet beres. Padahal kalau misalnya kita meninggal sekalipun, pekerjaan itu akan tetap ada gitu. Kalau kita terlalu buru-buru gitu ya, padahal hidup sampai lupa sekitar gitu, sampai lupa menikmati, sampai lupa keluarga, misalnya sampai lupa ke anak atau lupa pada badan kita. Nah, itu malah akhirnya kita makin sakit gitu ya. Lakukan manajemen waktu yang sempurna. Misalnya daripada Anda lebih suka terburu-buru melakukan sesuatu nanti aja di akhir, cobalah berangkat bekerja itu jangan 5 menit lebih awal dari jam kerja, 20 menit lebih awal. Gunakan waktu 20 menitnya untuk belajar misalnya, atau berbincang dengan rekan kerja gitu ya, sehingga Anda bisa merasakan kehidupan yang lebih baik gitu ya dalam kehidupan kita. Itu yang didengerin tuh si Tuhan buru-buru. Yang terakhir di kepala kita itu suka ada Tuhan praduga, yang suka nganggap orang lain tuh mikirin. Praduga ini suka mikirin orang lain gitu ya, kayak dia kira-kira dia suka sama saya nggak ya, kayaknya dia tidak suka sama saya deh, kira-kira dia lagi mikirin apa, kira-kira kayaknya mereka lagi ngomongin saya ya.
Padahal itu hanya ada di pikiran kita gitu ya, dan itu akan membuat kita semakin stres. Jangan ikutin, jangan dikasih makan terus tuh Tuan Praduga gitu ya. eh dan Tuan Praduga, Tuan Sempurna, dan Tuan apa satu lagi tadi, Tuan Buru-Buru ini malah menghalangi kita kalau misalnya kita pengen mendelegasikan sesuatu kepada orang lain. Misalnya ketika kita pengen mendelegasikan ataupun negosiasi ataupun juga pengen say no gitu, kita kasihan deh kayaknya mereka capek gitu. Padahal itu praduga. Ini ya kita harus melakukan. Atau misalnya Tuan Buru-Buru ngelihat orang lain yang kita delegasikan kok lama banget, akhirnya ya udah deh gua aja yang ngerjain gitu ya. Nah itu juga bisa menghalangi tuh strategi-strategi yang tiga tadi. Kita harus atau misalnya Tuan Sempurna ketika jalan-jalan kita cuacanya panas banget, akhirnya kita ngeluh. Kita jalan-jalan sama keluarga, makanannya ketinggalan, akhirnya ngeluh. Si Tuan Sempurna ini nggak bahagia jadinya gitu, karena dia selalu melihat dunia ini ya tidak sempurna. Ya cobalah melihat sesuatu yang indah-indahnya saja gitu ya, jangan hanya menuntut sesuatu itu harus sempurna. Gitu sih bagaimana cara melakukan 3 hal tadi untuk mengurangi hal yang tidak bermanfaat ataupun berborosan dalam hidup kita. Dan jangan dengerin, jangan dikasih makan terus nih 3 inner guru yang kadang terlalu udah jadi guru di kepala kita. Itu dia. Terima kasih sudah menonton. Setelah ini kita akan lanjutkan pada ke bagian selanjutnya.